Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat dalam perjalanan. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7-8. Demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yeremia menjadi nabi yang menyaksikan bagaimana kehancuran Israel Selatan. Dia melihat bagaimana banyaknya orang-orang Israel tergeletak, mereka kehilangan harapan, mereka putus asa, mereka melakukan tindakan yang tidak manusiawi karena keberadaan mereka yang sangat terdesak itu. Ini adalah salah satu kitab yang dituliskan oleh Yeremia, mencurahkan apa yang dia telah saksikan. Sekian lama Yeremia memberitakan firman kepada orang-orang Israel, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Memang itulah tabiat buruk manusia-manusia yang tidak hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa ini bukan sesuatu hal yang serius ketika selalu dibicarakan. Lihatlah saudaraku, ketika berbicara tentang neraka, banyak orang menganggap bahwa itu adalah sekedar lelucon yang mungkin menurut mereka bahwa itu bukan sesuatu hal yang serius. Tetapi kita boleh melihat bahwa ketika Yesus membahas tentang neraka, dia tidak pernah bermain-main untuk menyatakannya. Sama halnya ketika Yeremia menyampaikan kepada orang Israel suara kebenaran itu, dia sebagai nabi yang menyuarakan suara kenabian, orang-orang tidak suka untuk mendengarkannya berkhotbah. Bahkan mereka memasukkannya ke dalam sumur yang kosong. Mereka bermaksud supaya Yeremia diam dan tidak berkhotbah. Nah kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat setelah hal itu terjadi, Yeremia juga meratapi. Seandainya kita boleh menggambarkan Yeremia menuliskan kitab ratapan ini, mungkin dia sambil mencucurkan air mata, sambil menuliskannya, sehingga kita melihat adanya tangisan atau tetesan air mata di dalam tulisan itu. Tetapi kemudian kita menjadi sangat terkejut karena di balik ratapan itu, dia masih melihat sebuah aspek yang sangat penting yang kita sebut sebagai pengharapan. Kita berbicara tentang pengharapan itu jika kita boleh bandingkan dengan kitab Ibrani, ternyata orang-orang yang tidak memiliki pengharapan lagi, maka dia sebenarnya sudah hanyut dan terombang-ambing. Nah, kita melihat apa yang disampaikan Yeremia dalam teks kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yeremia sendiri mengalami penderitaan itu, meskipun ia membicarakan tentang kebenaran itu. Tetapi apa yang dia sampaikan dalam teks ini adalah sebuah penghiburan yang sangat penting. Karena
Jika hal itu terjadi, tentang keberadaanku sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang-orang yang terberkati. Jangan saudara memikirkan atau mengira ketika sesuatu hal itu adalah buruk, maka saudara bukan orang-orang yang boleh berbahagia. Kita melihat tentang aspek kesetiaan dan iman itu, itulah yang sedang berbicara pada hal-hal yang sukar itu. Dan bahkan dia mengatakan sebuah kalimat yang sangat penting dan begitu indah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah dalam hal mengalami kesesakan? Tetapi ini menjadi sebuah prinsip yang hidup. Bahwasanya ketika kita berakar di dalam Kristus, kita memang hidup di dalam iman yang benar, maka kita bukan menjadi orang yang mudah dipatahkan atau mudah layu dan putus asa, tetapi kita terus memiliki pengharapan, dan di sanalah buah itu akan muncul dan dapat dinikmati. Kiranya Tuhan menolong kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami telah menerima ketetapan firman-Mu, dan kami telah melihat bagaimana penderitaan dari hamba, meskipun dia hidup dalam kebenaran. Tetapi kami kemudian menyadari bahwa sama seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, demikianlah kami yang hidup ketika kami menaruh percaya kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dimuliakan nama-Mu di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.